One thing leads to another. Satu langkah pertama bisa memicu langkah berikutnya. Ungkapan ini barangkali tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Gamelina dan Jabon. Setelah sukses membuat hutan rakyat di gunung dan lembah, dua tanaman itu juga mampu mendorong tumbuhnya industri kreatif di Garut Utara. Optimalisasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat Garut Utara tidak hanya menguntungkan bagi para petani saja, namun juga turut menumbuhkan industri kreatif seperti yang dilakukan oleh Kang Fajar Wirabangsa yang ada di Desa Majasana. Sejumlah tukang kayu sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Mereka bukan sekedar membuat perabot rumah tangga biasa, tapi glamour camping atau disingkat glamping. Satu tenda unik yang konsumennya orang-orang tertentu yang menghargai karya seni atau warga asing. Jabon dan Gamelina yang aslinya kayu kelas 2 itu rupanya bisa naik peringkat jika berada di tangan orang yang tepat. Gamelina dan Jabon ini kayu yang sangat murah, sehingga kita juga bisa mengangkat kayu yang murah menjadi barang-barang yang cukup menjanjikan, bernilai ekonomi yang tinggi lah. Nah, di sini kami sangat membutuhkan supply yang memang kedepannya akan sangat banyak kami butuhkan. Bila pengerjaan glamping ini telah selesai, maka akan dikirimkan ke sebuah lodge di kawasan Puncak Bogor. Lodge adalah semacam resort atau tempat wisata outbound yang letaknya di pinggir hutan atau di pedalaman. Glamping, lodge, dan juga pencinta alam adalah gaya hidup yang seiring sejalan dengan keberadaan hutan rakyat, Jati Putih, dan Jabon. Meski baru dibuat berdasarkan pesanan, pasar glamping saat ini masih terbuka lebar karena memang belum banyak saingan. Fajar bahkan sudah mendapat sejumlah konsumen dari komunitas lodge yang bakal membuat dirinya sibuk memenuhi order. Namun yang lebih menarik, daya ungkit usaha ini memang cukup besar karena bisa mencapai 500% atau 5 kali lipat dari modalnya. Saya sempatkan mengunjungi Desa Gudang di Tanjung Sari untuk melihat aplikasi Jati Putih pada pembangunan sebuah bungalow. Kayu Gamelina ternyata bukan hanya dipakai untuk setingkat frame saja, tapi juga untuk struktur rumah seperti kuda-kuda, belandar, dan usuk. Ini artinya kayu Gamelina bukanlah sekedar kayu kelas 2 semata, tapi kayu alternatif yang bisa diandalkan. Gamelina bisa berkompetisi dengan kayu-kayu itu, sehingga nanti mereka tahu tekstur yang bagus, kekuatan yang bagus, otomatis permintaannya banyak, hukum pasar tadi ya. Berlaku. Betul. Makin populer, harga makin naik. Dan karena permintaan tadi. Betul. Satu ciri kayu yang berkualitas adalah ketangguhannya dalam melawan waktu. Meski harganya miring, jika ia mampu bertahan dalam cuaca dan kelembaban yang fluktuatif, maka bisa dikatakan kayu tersebut berkualitas. Keunggulan lain dari kayu Gamelina ini saat diolah menjadi sebuah produk dalam keadaan basah, di sambungannya ini perenggangannya hanya terjadi sedikit saja, tidak melenting. Berbeda dengan kayu jenis lain seperti akasia, suren, dan mahoni. Tentu kayu Gamelina ini bisa diandalkan.